Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimahumullah. Syukur alhamdulillah. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada minggu yang lalu mengenai keluarga kecil adalah rumah tangga. Maka kata Rasulullah SAW, "Iza aradallahu bi ahlin baitin khairah." Suatu keluarga yang dipandang baik oleh Allah. 4 syaratnya. Pertama adalah faqahahum fiddin. Sama-sama beragama. Artinya keyakinan sama dan ibadah sama. Jangan sampai keyakinan berbeda. Bagaimana yang kita sampaikan kemarin, ternyata sekarang di Sumatera Barat, ibu bapak, sudah ada malah bapaknya muslim, emaknya muslim, anaknya muslim, menantunya non muslim. Setelah ditanya, jawabnya apa? Yo balai si pulau jodohe. Agama nomor sekian. Padahal kunci kata Rasulullah SAW yang pertama itu adalah sama-sama beragama, keyakinan sama, ibadah sama. Yang kedua, suatu keluarga ingin dipandang baik oleh Allah kata Rasulullah SAW, syaratnya adalah saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Mana wujudnya untuk saling hormat menghormati dengan saling menghargai? Posisinya manusia. Seorang laki-laki sebagai suami, seorang laki-laki sebagai ayah.
Seorang ibu sebagai istri, seorang ibu sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu adalah seorang ibu daripada anak-anaknya. Sekarang penghormatan dan penghargaan ibu-ibu, bapak-bapak, sebahagian besar hanya tertuju kepada keuangan. Seseorang bisa dihargai karena ia kaya. Seseorang bisa dihargai karena dia banyak uang. Tapi kalau tidak, dengan artian silaturahim pun seperti itu. Padahal ibu bapak, silat artinya memukul yang sudah putus, merekat yang sudah lepas. Ini yang kita terangkan pada minggu lalu. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu keluarga ingin dipandang baik oleh Allah. Apa? Mencari rezeki yang halal serta berhemat. Apa urusannya rezeki dengan perbuatan, dengan kehidupan? Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seseorang yang sering memakan dan meminum makanan dan minuman yang bersumber dari yang subhat. Apa itu subhat? Tidak tahu asal usulnya. Seseorang yang sering memakan dan meminum makanan dan minuman yang bersumber dari yang subhat, kata Rasul, penyebab doa tidak didengar Allah. Subhat saja, sumber makanan dan minuman, Allah tidak lagi dengar doa kita. Apatah lagi kalau seandainya jelas-jelas haramnya makanan dan minuman. Pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang memakan makanan dari yang bersumber sesuap nasi dari yang haram, sesuap nasi dari yang haram, lalu mereka makan selama 40 hari, kata Allah, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuap makan saja 40 hari amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya sebahagian besar dari sumber makanan yang mereka makan itu adalah dari yang haram. Kalau orang-orang yang sudah sering memakan yang haram, berarti mereka mendustai ayat Allah, menentang ayat Allah. Kalau orang-orang yang sudah menentang ayat Allah, kata Allah, fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka biarkan aku, kata Allah, yang akan mengazab orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Aku akan berikan azab kepada mereka secara tiba-tiba, sedang mereka tidak diberitahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat mengkonsumsi makanan yang bersumber dari yang haram, tidak hanya nanti di akhirat pembalasannya, tapi di dunia Allah berikan. Mana? Nanti, kata Allah, biarkan aku, kata Allah, yang akan mengazab orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Aku akan berikan azab kepada mereka secara tiba-tiba, sedang mereka tidak diberitahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, apakah ini yang sudah datang pada saat ini yang membuat kita resah, membuat kita gelisah? Yaitu informasi yang mematikan.
Ternyata Allah katakan, maka biarkan aku, kata Allah, yang akan mengazab orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Ini yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu keluarga ingin dipandang baik oleh Allah, sama-sama mencari rezeki yang halal serta berhemat. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu keluarga ingin dipandang baik oleh Allah, mau mengakui kesalahan dan lalu mau berdamai. Intinya, buka hati untuk jadi orang-orang yang pemaaf. Allah itu maha pengampun, manusia maha pemaaf. Kata Allah, khuzil afwa, hendaklah kamu pemaaf. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bentuknya yang akan dimaafkan itu ya Rasul? Kata Rasul, an ta'fu amman zalamaka wa tu'tiya man haramika wa tasila man qata'aka. 3 bentuknya yang akan dimaafkan. Pertama adalah memaafkan orang-orang yang pernah menganiaya engkau. Yang kedua yang dimaafkan adalah menghubungi kembali orang-orang yang telah pernah memutuskan silaturahim engkau. Dan yang ketiga yang akan dimaafkan itu adalah memberi kepada orang yang pernah menolak permintaan engkau. Sungguh berat bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kita hormati. Apalagi diukur dengan akal pemikiran kita, diukur dengan perasaan kita. Tapi mampukah manusia menjadi hal-hal yang seperti itu? Mampu. Manusia yang mana? Manusia-manusia yang dalam kesehariannya terlihat tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, 4 cara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu keluarga ingin dipandang baik oleh Allah. Yang pertama adalah sama-sama beragama. Artinya keyakinan sama, ibadah sama. Yang kedua adalah saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Yang ketiga adalah sama-sama mencari rezeki yang halal serta berhemat. Yang keempat adalah mau mengakui kesalahan dan lalu mau berdamai. Kalau ini yang terjadi, maka bahagialah rumah tangga itu. Andaikan terjadi selain itu, maka hancurlah rumah tangga itu. Namun kuncinya adalah ya ayyuhan ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau itu menjadikan kewajiban kita, insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan selalu menjadi orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah rumah tangga yang bahagia dan jauhlah kita dari rumah tangga yang berantakan. Camkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.